warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Angkatan 34 Golongan 3 Gelombang 8 dari Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara kepada 3 orang narasumber yang berbeda dari generasi dan lapisan masyarakat yang berbeda pula. Nah, wawancara ini berisikan tentang wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah gempanya isu-isu kontemporer di sekitar kita. Selanjutnya, ayo kita simak wawancaranya. Yuk! Yang pertama, apa yang Anda ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Ya, wawasan kebangsaan adalah suatu cara berpikir bagaimana seharusnya kita hidup berbangsa dan bernegara. Lalu bela negara yaitu adalah suatu sikap, perilaku, dan upaya yang dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negara ini. Kedua, kegiatan apa yang sudah Anda lakukan untuk mewujudkan sikap bela negara? Menurut saya untuk mewujudkan sikap bela negara itu pertama menjaga hubungan baik antar keluarga maupun lingkungan masyarakat. Lalu bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan hoax atau berita palsu, aktif mengikuti organisasi di dalam kampus maupun di luar, mengikuti pemilihan umum dan pilkada, lalu mencintai produk dalam negeri. Pertanyaan selanjutnya, seberapa pentingkah kita harus memahami wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya itu cukup penting karena dengan memahami wawasan kebangsaan kita dapat memposisikan diri kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu juga kita bisa memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Menurut Anda, isu-isu apa saja yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan stabilitas negara, dan bagaimana solusi untuk mencegahnya? Menurut saya isu-isu yang dapat menimbulkan hal tersebut yaitu korupsi yang dilakukan beberapa pejabat pemerintah yang membuat masyarakat kita tidak lagi percaya terhadap negara. Lalu isu narkoba yang dapat merusak bangsa dan negara, generasi penerus bangsa, isu terorisme dan atau radikalisme, isu maraknya hoax yang dapat membuat perpecahan di masyarakat. Lalu yang terbaru itu ada isu kebocoran data pribadi masyarakat yang dijual ke pihak luar. Solusi untuk mencegahnya yang pasti meningkatkan keimanan, karena dengan keimanan yang kuat kita dapat membentengi diri dari perbuatan yang mendekati korupsi, narkoba, dan radikalisme. Lalu yang kedua, bijak bermedia sosial baik dalam menyikapi hoax maupun menjaga data pribadi kita. Mengapa masyarakat lebih senang mendengar isu dan hoax yang dapat menimbulkan perpecahan? Menurut saya bukan lebih senang, tapi seringkali masyarakat kita itu sering menelan bulat-bulat informasi yang menurut mereka itu benar, atau pernyataan yang sependapat dengan mereka tanpa mengecek kembali kebenaran atau siapa yang mengirim informasi tersebut. Selanjutnya, kontribusi apa yang dapat Anda lakukan untuk meminimalisir isu hoax di masyarakat? Menurut saya itu ada beberapa poinnya. Yang pertama, bijak dalam bermedia sosial, selalu mengecek kebenaran informasi sebelum kita menyebarkannya lagi. Lalu selalu berpikir tentang informasi tersebut berulang kali sebelum menyebarkan atau mengomentari sebuah informasi. Apa itu wawasan kebangsaan dan juga apa itu bela negara? Oke, tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Kalau dilihat dari katanya tersendiri tuh, wawasan kebangsaan. Wawasan itu kan berarti pengetahuan ya.
pengetahuan seseorang dalam memahami jati diri bangsanya, yang kemudian bisa juga diaplikasikan atau berperilaku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya gitu. Kalau untuk bela negaranya sendiri sih lebih kepada kayak cinta tanah air gitu, rela berkorban untuk negara dan lain sebagainya. Lalu sebagai seorang guru, kegiatan apa saja yang sudah kakak lakukan untuk sikap bela negara ini? Kalau untuk sikap bela negaranya sih kegiatan yang dilakukan lebih kepada pengabdian sesuai profesi ya, menjadi siswa gitu. Kalau untuk implementasi realnya dalam kehidupan sebagai seorang pendidik ya, dengan saya mengajarkan pendidikan kewarganegaraan kepada siswa pun bisa dikatakan bela negara. Terus menanamkan cinta tanah air kepada siswa juga bisa untuk realisasi implementasi. Lalu menurut Anda, seberapa penting kita harus paham mengenai wawasan kebangsaan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Sangat penting sekali ya wawasan kebangsaan ini. Ibaratnya ya, kan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu ada yang namanya aturan. Nah, si wawasan kebangsaan ini bisa dijadikan pedoman tuh dalam menjalankannya. Dimana kan di dalamnya tuh ada pengetahuan atau falsafah itu yang emang menjadi dasar dalam untuk bernegara dan berbangsa. Kan sekarang teknologi udah semakin canggih ya, media sosial banyak, berita-berita banyak yang bertebaran tanpa kita tahu gitu, itu tuh beritanya itu absah atau enggak. Nah, kira-kira kontribusi apa yang bisa Anda lakukan untuk meminimalisir isu-isu hoax yang beredar di masyarakat? Kalau untuk kontribusi, kan tadi disebutin ya, kalau berita-berita itu kan seliweran. Nah, setidaknya kalau kita menerima berita yang belum tentu keabsahannya, kita cari dulu absahannya, kita cari tahu dulu keabsahannya, apakah ini benar atau ini enggak. Ya kalau misalkan emang benar ya bolehlah di-share ke teman-teman yang lain. Kalau misal emang yang belum tentu kebenaran ya cukup berhenti di kita, nggak usah disebarin ke teman-teman yang lain. Mengapa saat ini masyarakat lebih cenderung membicarakan isu-isu hoax yang terjadi di masyarakat di tempat menimbulkan kecemasan? Sebenarnya bisa saja ya, mereka itu bukan senang membicarakan, tapi justru karena faktanya belum sah, belum absah gitu, mereka mencari tahu nih. Misalnya saya nanya kamu, ini bener nggak? Ini bener nggak? Gitu. Kan secara tidak langsung orang yang mungkin bisa saja tadinya tidak tahu karena ditanya jadi tahu, kan tanpa sengaja itu jadi menyebarkan, bisa jadi membicarakan gitu. Lalu baiknya sejak kapan sikap bela negara ini harus ditanamkan? Ya tentunya harus dimulai sejak dini ya, minimalnya dimulai dari diri sendiri, kemudian merambat ke keluarga sampai akhirnya ke masyarakat Yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan pada profesi Anda, dan bagaimana solusi untuk pencegahannya? Untuk hal yang menjadi hambatan dan tantangan itu sendiri yang utamanya adalah teknologi. Dimana kan sekarang ada yang namanya kurikulum baru tuh, kurikulum merdeka, dimana di semuanya itu menuntut segalanya serba digital, baik itu pembelajaran ataupun dalam mempersiapkan materi, segalanya harus serba digital. Sedangkan dalam realitanya untuk fasilitasnya itu sendiri kan belum mumpuni gitu. Ditambah lagi guru-gurunya kan juga belum menyesuaikan, apalagi guru-guru yang memang usianya sudah lanjut. Solusi dari hambatan itu tersendiri menurut saya ya harus diadakan seperti diklat, bintek secara menyeluruh di semua wilayah gitu, jangan cuma di kota aja, di kampung enggak. Selain itu dari gurunya tersendiri harus ada kesadaran untuk mau berubah gitu, untuk mau menyesuaikan dengan perkembangan zamannya itu sendiri supaya mahir atau fasih teknologi gitu. Apa yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Wawasan kebangsaan itu cara pandang kita terhadap bangsa dan negara kita atas dasar kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Sedangkan kalau bela negara itu sikap dan tindakan kita untuk membela negara. Tindakan apa saja atau kegiatan apa saja yang sudah Ibu lakukan sebagai perawat dalam mewujudkan sikap bela negara? Ya, saya sebagai tenaga kesehatan
itu dalam menghadapi, salah satu contohnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, itu kan kasus yang update sekarang ya. Kami sebagai tenaga kesehatan itu sebagai garda terdepan di dalam menangani pasien COVID-19 ini. Dalam hal ini kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, tapi di samping itu kita tetap ikhlas menjalani itu semua ya, karena itu merupakan wujud bela negara kita terhadap negara kita ini ya, sebagai tenaga kesehatan. Seberapa penting sih kita harus paham mengenai wawasan kebangsaan? Tentu sangat penting sekali ya, karena kita sebagai warga negara semuanya ya, itu sangat penting sekali untuk memahami wawasan kebangsaan ini, karena dengan begitu kita bisa mencintai bangsa dan negara. Menurut Ibu, dari mulai tingkatan mana kita harus mulai menerapkan, harus mulai membiasakan, harus mulai mempelajari wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut saya ya tidak harus melalui pendidikan formal ya, tapi sedini mungkin gitu. Kalau bisa dari diri sendiri atau di lingkungan terkecil kita, misalkan keluarga ya, dari seorang ibu ke anaknya itu mengajarkan tentang bagaimana cara mentaati aturan, membersihkan lingkungan, terus taat beribadah, hidup rukun bersama teman-teman, ya seperti itu. Isu-isu apa saja yang kira-kira dapat menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan juga tantangan bagi stabilitas negara kita? Ada banyak sekali ya isu-isu yang berkembang saat ini yang dapat mengancam stabilitas negara kita. Salah satu contohnya ya dengan ketidakpastian hukum, terus banyaknya tindak pidana korupsi yang masih banyak dilakukan oleh para pejabat ya, terus penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan generasi masa depan anak muda kita ya. Habis itu tidak bijak dalam bermedia sosial, contohnya dengan maraknya hoax ya. Kira-kira kenapa masyarakat kita itu lebih senang menerima informasi hoax yang justru dapat menyebabkan perpecahan? Bukan senang ya, lebih ke kalau masyarakat awam itu suka menelan bulat-bulat informasi tanpa mengecek dulu kebenaran informasi tersebut. Kontribusi apa yang bisa Ibu berikan untuk meminimalisir hoax yang saat ini sedang marak di masyarakat? Harus lebih selektif lagi dalam menerima informasi yang didapatkan, dari siapa informasi itu didapatkan, bisa dipercaya atau tidak, dari mana informasi itu didapatkan, bisa dipercaya atau tidak, dari sumber mana valid atau tidak sumber tersebut. Terus biasakan harus selalu meng-cross check ulang dari sumber-sumber valid yang lain. Kita telah menyimak wawancara dari 3 narasumber. Sebagai analisis, setiap warga negara memiliki pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dan bela negara, khususnya narasumber yang kami wawancara. Ketiga narasumber yang kami wawancara ingin atau sudah berkontribusi dalam aksi bela negara, terutama dalam aktivitas sehari-hari, pekerjaan, ataupun profesinya masing-masing. Jadi, marilah kita aplikasikan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari sebagai senjata kita dalam melawan berbagai ancaman, sehingga ketertiban wilayah, kedaulatan negara dapat terjaga. Dapat kami simpulkan bahwa pada dasarnya mereka paham. Hal tersebut terlihat dari cara menjelaskan di mana mereka ikut berpartisipasi dalam negara, khususnya pada pekerjaannya masing-masing. Sehingga hal tersebut mencerminkan bahwa pada dasarnya kesadaran bela negara itu sudah dimiliki oleh setiap golongan, baik muda atau tua. Terima kasih.